Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid dari kelas B Kesejahteraan Sosial dengan NPM 202101101058. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang individu masyarakat. Referensi dari Fahrudin HMMA. Pengertian individu menurut Abdul Shani. Individu berasal dari bahasa Yunani individuum, yang berarti satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sementara menurut Sudiman Kartohadiprodjo, sebagaimana dikutip Surjono Surekanto. Contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dapat pula dimaknai sebagai bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Setiap individu memiliki rukun berupa hidup harmonis, damai, dan saling melengkapi, sehingga dapat mempengaruhi dalam membentuk kelompok sosial atau masyarakat. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Individu yang saling bergabung akan membentuk kelompok atau masyarakat. Individu tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana dirinya bergabung. Hal ini berarti bahwa setiap individu mempunyai perhatian terhadap yang lainnya dalam setiap kegiatannya. Jika kebiasaan itu kemudian menjadi adat, tradisi, atau melembaga, maka sistem pergaulan hidup di dalamnya dapat dikatakan sebagai pertalian primer yang saling berpengaruh. Alasan pokok terjadinya kondisi ini karena individu dalam hidupnya senantiasa menghubungkan kepentingan dan kepuasannya pada orang lain. Hubungan individu dengan masyarakat bermula dari pengaruh keluarga yang kemudian membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan sosialnya. Hubungan individu dengan masyarakat bermula dari pengaruh keluarga yang kemudian membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan sosialnya. Dengan perbedaan ini berarti individu semakin menyadari akan kekurangan masing-masing, yang apabila tidak dipertukarkan, maka individu-individu tersebut tidak dapat mencapai harapan hidupnya dengan sempurna. Biasanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penilaian yang berkembang kepribadian seseorang adalah antara lain faktor hereditas atau biologis, lingkungan sosial dan budaya, dan pengalaman-pengalaman yang istimewa dilihat dari sudut psikologis. Semua faktor ini berpengaruh terhadap kepribadian yang nampak pada temperamen dan sifat-sifat seseorang dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Menurut Auguste Comte, masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya sendiri. Sementara menurut Hasan Sadri, masyarakat dapat didefinisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu dengan yang lainnya. Pengertian masyarakat menurut Abdul Shani. Secara etimologi, masyarakat berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu syaraka, yusyari, kumus yarokah, yang berarti bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang berarti berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling menghubungkan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya mendapatkan kesempatan
menjadi masyarakat Indonesia. Ciri masyarakat adalah penekanan pada kehidupan bersama dengan berstandar pada lokalitas dan derajat, hubungan sosial atau sentimen. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh satu rasa identitas bersama. Menurut Mark Clifford, sebagaimana dikutip Harsodijo pada tahun 1972, dalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja prosedur dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian sosial lain. Sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Berdasarkan ciri-ciri dan syarat masyarakat di atas, dapat ditarik kesimpulannya bahwa masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan manusia belaka, tetapi harus juga ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu dengan yang lainnya. Paling tidak, setiap individu sebagai anggota masyarakat mempunyai kesadaran akan keberadaan individu lainnya. Syarat-syarat adanya masyarakat menurut Abu Ahmadi adalah sebagai berikut. 1. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak serta bukan pengumpulan binatang. 2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu. 3. Adanya aturan-aturan atau undangan-undangan yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. Ciri-ciri pokok masyarakat menurut Surjono Sukamto adalah 1. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada sehingga dapat disebutkan masyarakat. Akan tetapi secara teoritis angka minimumnya adalah 2 orang yang hidup bersama. 2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia yang ditentukan tidak sama dengan kumpulan benda-benda lainnya atau meja dan kursi, karena akan menimbulkan manusia-manusia baru dan karena dapat bercakap-cakap, merasa, mengerti, dan mempunyai keinginan-keinginan untuk mencapaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Beberapa faktor yang membuat manusia tertarik untuk hidup bersama dalam masyarakat, yaitu 1. Hasrat yang berdasarkan naluri atau hendak biologis yang di luar penguasaan akal. Untuk mencari teman hidup, pertama untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sifatnya biologis sebagaimana terdapat pada makhluk hidup. Dari sifat manusia yang biologis itu kemudian mendorongnya untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kebutuhan ini dimanifestasikan oleh manusia yang beradab dan beragama melalui lembaga pernikahan. Ikatan suami istri berdasarkan pernikahan mewajibkan orang tua memelihara keturunannya dengan baik dari bayi, dalam pendidikannya dan sampai pernikahan kembali sehingga anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang baik menurut adat yang dianut oleh orang tuanya. Dari keluarga-keluarga yang terbentuk tersebut kemudian berhubungan antara satu dengan lainnya, yang kemudian menjadi kelompok-kelompok sosial yang disebut masyarakat. 2. Kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang didapatkan melalui bekerja sama dengan orang lainnya, sehingga dapat berlindung bersama-sama dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan usaha bersama. Keadaan demikian ini juga pada akhirnya mendorong setiap manusia untuk tidak terlepas dari hidup bermasyarakat. 3. Status manusia menurut Aristoteles adalah sebagai zoon pelikstison, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau paling tidak mencari teman untuk hidup bersama, lebih suka bersama-sama daripada hidup sendiri. 4. Manusia hidup bersama bukan karena persamaan,
sebagaimana menurut Bergson, melainkan karena perbedaan yang terdapat dalam sifat kedudukan yang lainnya, sebagaimana kenyataan hidup baru terasa dengan perbedaan antara manusia masing-masing itu dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Toleransi sosial. Tertentu kita sering mendengar ungkapan memberi dan menerima. Hal ini bisa terjadi jika antara kedua belah pihak di antara anggota-anggota kelompok antara satu dengan yang lainnya yang telah bersedia untuk saling mengalah. Untuk seterusnya akan terjadi apa yang disebut dengan kompromi, setelah kedua belah pihak tidak saling bertentangan dan tidak mempunyai sesuatu pendirian yang kaku. Namun jika kompromi tidak mungkin dilakukan, maka kedua belah pihak perlu menghormati dan mengakui pendirian masing-masing. Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat mempunyai dua perdana kata, yaitu society dan community. Menurut Arthur Hillman, masyarakat yang disepadankan dengan community atau komunitas adalah harus mempertimbangkan 2. Variasi dari suatu yang berhubungan dengan kehidupan bersama atau antara manusia dan lingkungan alam. Dengan demikian, ciri masyarakat adalah penekaan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada lokalitas dan derajat hubungan sosial atau sentimen. Pengelompokan yang lebih kecil menurut Kodjaningrat pada tahun 1980, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan menurut Charles Sudirman, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan tujuan-tujuan yang bersifat fungsional. Misalnya adalah masyarakat PNS, masyarakat ekonomi, masyarakat mahasiswa, dan lain sebagainya. Berangkat dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat dalam pengertian society mempunyai syarat-syarat yang harus dimiliki, yaitu adanya interaksi sosial, perubahan sosial, perhitungan rasional, dan like interest. Hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis. Terdapat 3 alternatif jawaban terhadap bagaimana hubungan antara individu dengan masyarakat, yaitu 1. Individu memiliki status yang relatif dominan terhadap masyarakat. 2. Masyarakat memiliki status yang relatif dominan terhadap individu. 3. Individu dan masyarakat saling tergantung. Hubungan individu dan masyarakat. Sejak dahulu, hubungan antara individu dan masyarakat sudah menjadi perdebatan di kalangan pakar ilmu sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa individu dan masyarakat merupakan perangkat yang senantiasa ada dalam setiap pergaulan hidup. Individu tidak mungkin dapat hidup dengan sempurna. Unsur-unsur dari masyarakat. 1. Seperasaan. 2. Sepenanggungan. 3. Saling memerlukan. Ciri-ciri masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu 1. Masyarakat desa, masyarakat yang belum maju atau tradisional. 2. Masyarakat kota atau masyarakat urban yang bersifat teknologi, terdiri atas berbagai jenis keahlian. Status dan peran individu dalam masyarakat. Status seseorang dalam masyarakat ada 2 macam, yaitu 1. Asribat status, diperoleh tanpa melalui usaha sendiri. 2. Ajfit status, diperoleh melalui usaha sendiri. Syarat-syarat adanya masyarakat. 1. Bergaul dalam waktu cukup lama. 2. Menciptakan komunikasi dan peraturan. 3. Menyadari integrasi sosial. 4. Melakukan sosialisasi. Faktor-faktor yang membuat masyarakat tertarik hidup bersama dalam masyarakat yaitu 1. Aset yang berdasarkan naluri atau kehendak biologis luar penguasaan akal. 2. Kelemahan manusia lalu mendesak mencari kekuatan bersama yang didapatkan oleh orang lainnya. 4. Toleransi sosial. C.
Ciri-ciri pokok masyarakat. 1. Hidup bersama. 2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. 3. Kesadaran suatu kesatuan. 4. Suatu sistem hidup bersama. Saya Muhammad Khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.